Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berceramah ini tidaklah terlalu sulit. Kalau dikatakan sulit, tak terlalu sulit. Tapi berceramah di depan para orang-orang yang besar itu agak sulit sedikit. Ada Profesor Dr. Ilyas Husti, ada orang tua kita yang jam terbangnya tak terhitung lagi, Pak Haji Termizi Muhammad. Jadi biasa kalau imam, walaupun dia hafal Quran, tapi kalau di belakangnya ada juga yang sesama hafal, itu bisa bacaan tu salah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Karena gerogi tak dapat simpang lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu kalau nanti dalam penyampaian ni saya tak dapat nampak agak berputar Ustaz tu 2 kali, jangan biarkan sampai 7 kali. Itu tawaf namanya. Jadi tolong diingatkan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang rajin salat subuh berjamaah ke masjid, kata Nabi, saksikanlah bahwa dia seorang mukmin. Kalau ada orang yang menghabiskan waktunya untuk Al-Quran, saksikanlah bahwa dia seorang mukmin. Kalau ada orang yang rajin menuntut ilmu fisabilillah, saksikanlah dia bahwa seorang mukmin. Pertanyaannya, apakah imannya sempurna? Belum. Iman belum sempurna. Kapan baru iman sempurna? Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Iman kamu belum sempurna. Kapan baru sempurna? Kandung wan nasi ajma'in, daripada semua manusia. Mesti lebih cinta kepada Nabi daripada anak kandung, orang tua kandung, semua manusia di dunia. Pertanyaannya, apakah kita ni lebih cinta pada Nabi atau keluarga? Tak ada berani menjawab. Karena kalau dijawab takut bohong. Kalau tak dijawab takut tak beriman. Maju mundur kena mundur. Dijawab salah, tak dijawab salah. Kalau ditanya berimankah kita kepada Nabi, beriman. Tapi kalau ditanya sayangkah kita pada Nabi, belum tentu dapat dijawab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, sampai saat ini tak ada alat mengukur sayang. Alat mengukur pulsa ada, bisa ditengok 1 mata 2 mata. Bisa Bapak Ibu bayangkan, andai ditemukan alat mengukur sayang. Ini sayang pada Nabi nampak, ini sayang pada orang tua tampak. Ibu-ibu membeli alat mengukur sayang, lalu waktu bapak tidur dipasangkan ke bapak. Kalau yang tertulis di situ 1 mata, alhamdulillah masih 1 mata. Tapi kalau yang di alat itu tertulis no signal, oh bisa dibayangkan. Mencintai Nabi tak ada alat mengukurnya. Tapi Nabi memberikan, dan para alim ulama berijtihad, ada beberapa alat mengukur cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama disebutkan dalam pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang sayang pada sesuatu, maka selalu diingat, sering disebut. Kalau sayang, selalu diingat, sering disebut. Bapak ibu nampaknya udah tua, tapi kan tak lahir tak langsung tua. Pernah juga melewati masa-masa muda. Waktu dulu sayang ke bapak, waktu dulu jatuh cinta ke ibu, selalu diingat, sering disebut. Ada jamaah haji pergi ke Makkah Al-Mukarramah, hajinya sudah 5 tahun yang lalu, tapi kalau bercerita ke kita, saya dulu di sini, saya dulu di Taman Raudhah, saya salat di sini, seakan-akan baru saja kemarin sore pulang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Apa sebab? Rasa sayang membuat orang ingat dan cinta. Rasa sayang membuat orang selalu mengingat dan selalu menyebut. Oleh sebab itu kalau kita sayang kepada Nabi, diungkapkan selalu mengingat dan selalu menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, menyebut Nabi ini tak sama dengan menyebut orang biasa. Ada keistimewaan. Kalau menyebut Nabi tak boleh disebut Muhammad, Muhammad. Enggak. Ada etika, ada akhlak,
ada moral kepada Nabi. Sedangkan Allah saja tak pernah menyebut Muhammad. Kalau Bapak Ibu tak percaya, cari Quran. Berani kalau saya bertaruh dari surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas, cari ayat yang Allah sebut ya Muhammad. Tak ada. Kalau Nabi lain ada. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Tapi Muhammad tak disebut. Ya Muhammad, tak ada. Bagaimana untuk akhlak kepada Nabi? Allah menyebut ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tak pernah disebut ya Muhammad. Maka kita pun tak menyebut Muhammad, tapi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Memperbanyak salawat. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kita ukur ke belakang. Kita tengok selama ini, apakah kita lebih banyak menyebut Nabi atau menyebut artis? Apakah lebih sering mengingat Nabi atau mengingat yang lain? Kalau masih sering menyebut aib orang lain daripada menyebut Nabi, belum lagi disebut beriman kepada Nabi. Belum lagi dianggap sayang kepada Nabi. Kalau masih sering mengingat yang lain daripada mengingat Nabi, maka belum kita sampai pada tingkat iman yang sempurna. Sebenarnya kita diajarkan dalam ibadah menyebut Nabi. Bangun kita subuh, bapak sayang ke ibu, ibu sayang ke bapak, tapi tak disebut nama bapak. Yang disebut nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Ketika muazzin mengumandangkan azan, sayup-sayup kedengaran. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kita jawab? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk kita ke masjid, muazzin sedang mengumandangkan azan. Apakah kita langsung solat tahiyatul masjid? Tidak, kita tunggu tegak. Mengapa kita tegak berdiri? Ingin menyebut nama Muhammad. Dan di akhir azan kita doakan Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wal syarafa wal darajatal aliyatul rafi'ah. Wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau itu kita lakukan, apa kata Nabi? Wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Lah kita tegak berdiri. Walaupun sakit kaki, tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena ingin menyebut mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dulu, masa-masa kita kecil dulu, anak-anak kecil tu diayun menyebut nama Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Disebut berkeliling. Supaya apa? Menanamkan cinta Nabi. Kenapa generasi sekarang tak ingat lagi pada Nabi? Waktu akikah tak dibacakan salawat, diundang keyboard, nyanyi. Yang dinyanyikan lagu keong racun. Keong tu sedangkan tak beracun saja kita tak berani makan, apalagi beracun. Dinyanyikan lagu barat, lagu Korea. Yang menyanyi tak faham, yang mendengarkan tak mengerti, hanya mengangguk-angguk saja. Oleh sebab itu perlu kita perbaiki, menanamkan akidah dari kecil, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa anak itu tak ingat pada Nabi? Karena dia tak pernah mendengar orang tuanya menyebut tentang Nabi. Yang disebut orang tuanya itu, ini, lain sebagainya. Tak pernah dia dengarkan salawat senandung tentang Nabi. Jangan salahkan kenapa anak sekarang ni susah diajar, mengapa anak sekarang ni tak patuh pada orang tua. Tapi mari koreksi diri, sudahkah ditanamkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang menjadi garis bawah yang perlu kita tekankan, apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi. Apakah dengan memasukkan anak sekolah 2 jam di SD, 2 jam di SMP, 2 jam di SMA, 2 SKS di perguruan tinggi, cukupkah itu mengenalkan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak cukup. Oleh sebab itu dia lebih kenal yang lain daripada kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran anak kecil sekarang lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain.
Kenapa? Karena itu yang dia tengok tiap hari. Nama Muhammad hanya disebut bulan Rabiul Awal. Itu pun tak semua orang hadir peringatan Maulid Nabi. Oleh sebab itu Maulid Nabi kita jadikan titik awal, garis start untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau mengaku cinta Nabi, yang pertama selalu disebut, sering diingat. Aneh orang Islam ni bapak dan ibu. Mengapa saya sebut aneh? Sehari semalam menyebut Nabi hampir 100 kali. Azan subuh sebut Nabi 2 kali. Iqamat sebut sekali. Masuk masjid, solat tahiyatul masjid, sebut lagi nama Nabi. Dalam tasyahud sebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan dia seakan-akan berhadapan langsung dengan Nabi. Ucapannya tidak assalamu alaihi, keselamatan untuknya, tak begitu bunyinya. Tak dipakai kalimat kata ganti orang ketiga, untuknya, enggak. Tapi langsung berhadapan dengan Nabi. Apa kita ucapkan dalam tasyahud? Assalamu alaika. Ka itu artinya engkau, seakan-akan berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bertemu Nabi kalau begitu bunyinya? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tapi anehnya kita mengucapkan mulut seakan-akan bertemu, tapi pikiran entah di mana-mana. Kira-kira kalau ibu bertemu dengan orang, dia ucapkan salam ke ibu, tapi matanya ke orang lain dan entah ke mana-mana. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kira-kira makin sayang atau makin benci? Oleh sebab itu kita sesuaikan ucapan mulut assalamu alaika dengan yang ada di pikiran kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tanda cinta yang pertama selalu diingat, selalu disebut. Yang kedua, kata pepatah kita, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka. Mengapa tak sayang pada Nabi? Karena tak kenal. Ada orang mau mencari pendamping hidup. Berapa lama ingin hidup ini? Kalau umurnya 23 tahun, umur nanti mati 63, berarti dia tekan kontrak 40 tahun untuk ingin hidup bersama. Perlu tahu anak siapa, tinggal di mana, sekolahnya apa, kebiasaannya apa, makanannya apa. Untuk apa? Untuk teman selama 40 tahun. Bisa-bisanya kita untuk teman selama kekal abadi, tapi kita tak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak bertanya, Pak, Bu, siapa Muhammad itu? Biasa orang kalau tak tahu, cara menutupi ketidaktahuan itu marah. Ketika ditanya, Pak, Bu, Muhammad itu siapa? Muhammad itu lahir tahun gajah, meninggal tahun 11. Udah, tak usah tanya-tanya lagi. Jangan tanya. Tanya guru di sekolah. Oleh sebab itu kita perlu mengenal Nabi Muhammad supaya menanamkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi? Seringkali disebut Nabi itu orangnya santun, Nabi itu orangnya baik, ibadahnya banyak. Itu kan kalimatnya masih umum, masih verbal, masih universal. Kita mau yang detail. Bagaimana kalimat yang menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, secara detail. Tapi saya tak bisa menceritakan secara keseluruhan. Kenapa? Karena waktu, kesempatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, acara Maulid Nabi ini paling tidak mengenalkan sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita tengok ibadah Nabi. Kita kalau mau mengikut ibadah, bagaimana ibadah Nabi? Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah kuciptakan manusia, taklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita tengok bagaimana ibadah Nabi. Kita mau masuk syurga bersama Nabi, maka kita tengok bagaimana ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan Aisyah. Aisyah itu istri Nabi, menengok Nabi tidur bersama Nabi. Kalau sahabat hanya siang bersama Nabi, tapi yang menengok Nabi waktu malam Aisyah. Apa kata Aisyah tentang salat malam Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu salat malamnya yaqumu minal lail,
Dia kalau qiyamul lail hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Begitu ibadah Nabi SAW. Padahal apa yang diinginkan Nabi? Apa Nabi ingin masuk surga? Nabi sudah dijamin masuk surga. Apakah Nabi ingin diampunkan dosanya? Nabi itu maksum, dia tak ada dosa. Lalu mengapa dia beribadah begitu banyak? Aisyah heran. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosamu yang lalu, dosa yang akan datang. Kenapa masih beribadah sampai bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata bersyukur itu tak cukup hanya alhamdulillah. Bersyukur tak hanya cukup wa syukrulillah. Bersyukur tak hanya cukup la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah. Nabi mencontohkan sampai bengkak kakinya. Bagaimana dengan kita? Kita bengkak juga kaki, bukan karena solat malam, karena asam urat. Terlalu banyak makan emping melinjo, bengkak kaki. Oleh sebab itu perlu kita pikirkan, Maulid Nabi mengingatkan kita tentang ibadah kita. Banyak orang salah banding. Waktu urusan dunia menengoknya ke atas, waktu urusan akhirat menengok ke bawah. Ini salah. Kalau tengok urusan akhirat, tengok ke atas. Tengok bagaimana ibadah Nabi. Tapi karena salah pasang, salah setting, maka tengoknya ke bawah. Kalau dia ajak solat, Pak, Bu, ayo kita solat berjamaah. Tak usahlah, saya di rumah saja. Solat tu mesti berjamaah, Pak. Solat mesti berjamaah, Bu. Masih untung saya solat, kawan saya tak solat lagi. Jadi salah cara menengok. Kita kalau mau menengok, tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang berdalih, itu kan Nabi Pak Ustaz. Kita ni bukan Nabi. Kita tak dapat wahyu. Kita bukan maksum. Kita manusia biasa. Apakah bisa kita salat seperti itu? Riwayat menyebutkan bisa. Mengapa tak bisa? Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda memimpin salat malam sahabat Nabi. Tak ada Nabi. Manusia biasa salat malam. Ketika mereka salat malam, besok paginya datanglah sahabat berkumpul menemui Abu Darda. Apa kata mereka? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, laqad arahtana lailah. Tadi malam engkau membuat kami sangat tenang. Tadi malam engkau membuat kami sangat nyaman. Kira-kira apa yang dibaca Abu Darda yang membuat mereka nyaman? Apa yang dibaca Abu Darda yang membuat mereka tenang? Dalam riwayat itu disebutkan, yang dibaca Abu Darda rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Seperempat Quran itu 7 juz setengah. Kalau 1 juz 1 jam, berarti 7 jam setengah mereka solat tegak membaca Al-Quran. Itulah yang membuat mereka menjadi tenang. Kalaulah itu dibuat Bapak Ketua Pengurus Masjid Nursalam, besok akan banyak datang. Bukan mau membantu menyelesaikan kubah. Banyak datang, Pak, bisa tak kita ganti imam lain? Yang ayatnya inna a'toinakal kausar sama nun. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran, salat, bandingkan dengan Nabi. Ini akhlak Nabi kepada Allah. Katanya umat Muhammad, berdoanya bukan main. Masukkan aku bersama Nabi-Mu ya Allah. Nabi salat bengkak kakinya, kita tak ada efek apa-apa. Nabi salat ayatnya panjang, kita ayatnya itu-itu saja. Kalau ditengoklah file salat kita, Nabi itu filenya salat ini surat Al-Baqarah, salat ini surat An-Nisa, salat ini surat Inna A'tayna Al-Kautsar, salat ini surat Ad-Duha. Kalau kita tidak, salat surat Al-Ikhlas, terus ke bawah SDA, 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 SDA. Malu kita kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada para malaikat yang mencatat amal kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini akhlak kepada Allah beribadah. Bagaimana akhlak kepada manusia? Sebelum kita kaji akhlak kepada manusia, ternyata Nabi itu tidak hanya berakhlak kepada manusia. Dalam Al-Quran dikatakan Allah,
Wa ma arsalnaka, taklah aku utus engkau ya Muhammad illa, melainkan rahmatan, menjadi rahmat lil alamin. Semesta alam dapat rahmat, bukan manusia. Allah tak menyebut rahmatan lil mu'minin. Allah tak menyebut rahmatan lil muslimin. Allah tak menyebut rahmatan lin nas. Allah sebut rahmatan lil alamin. Kalau lil alamin semua dapat rahmat, apa iya betul semua dapat rahmat? Mungkin orang akan bertanya, jangan-jangan apa yang disebut Quran ini hanya basa-basi, hanya lipstik saja. Apa betul semua dapat rahmat dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Binatang dapat rahmat. Bapak Ibu bayangkan, binatang dapat rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad. Apa bukti? Datang seorang membawa kambing. Dia bawa kambing, dia baringkan kambing. Lalu setelah dia baring, dia injak itu leher kambing. Setelah dia injak, dia asah pisau di depan mata kambing. Menengok itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, aturidu antumitaha mautatin. Hai kamu, kata Nabi, apakah kamu mau membuat kambing itu mati berulang kali? Apakah kamu buat dia mau mati berkali-kali? Kata Nabi. Nabi marah menengok orang mengasah pisau di mata kambing. Apa maknanya? Tak boleh menteror kambing. Kalau menteror kambing saja tak boleh, apalagi menteror tetangga, apalagi menteror kawan sekantor, apalagi menteror suami. Jangan sampai, Pak, kalau papa macam-macam, oh, Nabi mengajarkan kambing tak boleh diteror. Makanya dalam Islam diajarkan, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Pisaunya mesti tajam. Tak boleh menyembelih pakai kuku, mentang-mentang kuku panjang lalu ditusukkan ke leher ayam. Sakit hati karena ayam ni dulu tak mau diusir dari keluar rumah. Tak boleh menyembelih pakai tulang iga. Tulang iga kambing panjang lalu dipakai menyembelih. Haram, menyakiti binatang. Kata Nabi SAW, wal yurih dzabihatahu, hendaklah orang yang menyembelih itu membuat binatang sembelihannya mati dalam keadaan nyaman. Pisaunya tajam, sekali potong mati. Kalau bapak ibu pergi haji, ikut pemotongan dam, dinampakkan di tempat penyembelihan kambing. Onta diikat lalu datang orang menyembelih, satu kali mati langsung tumbang. Beda dengan kita, hari raya kurban setengah RT mengeroyok sapi. Narik kakinya, diikat tangannya, ditarik ekornya, tersiksalah sapi. Kalaulah sapi itu bisa bicara, maka teriakan terakhirnya apa kata dia? Umat Islam Indonesia teroris, kata sapi itu. Karena menteror sapi-sapi. Oleh sebab itu dalam Islam, binatang dapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Apa maksudnya membunuh dengan baik? Baik kita berperang melawan musuh maupun membunuh binatang. Dalam Islam boleh membunuh kalajengking, boleh membunuh ular karena takut bisanya, tapi membunuhnya sekali pukul mati. Jangan karena sakit hati sama lalat selalu mengganggu tidur siang, ditangkap lalu dicabut kakinya satu-satu. Beritahu ke kawan-kawanmu yang lain, jangan lagi injakkan kaki ke rumah saya ini. Haram bagi kamu masuk ke rumah orang beriman. Oh, tak boleh menyiksa binatang. Fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Jangan karena benci kepada orang Yahudi lalu ditangkap nih si Yahudi, kalau mau pancung sekali pancung, mati. Jangan memancungnya sikit-sikit, dicicil. Oh, tak boleh menyiksa manusia. Matinya harus dalam keadaan faliyurih, dalam keadaan tenang. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu binatang di atas tanah. Binatang di atas tanah dapat rahmat. Di mana lagi ada binatang? Ada binatang di bawah tanah. Binatang bawah tanah pun dapat rahmat. Apa kata Nabi?
La yabulanna ahadukum fil juhri. Tak boleh buang air kecil di lubang tanah. Ibu, bapak pergi tamasya ke hutan, ke bukit, memancing. Sampai di tengah hutan berkemah, nampak lubang binatang. Iseng buang air kencing di situ. Nauzubillah. Tak boleh, haram. Mengapa Nabi melarang? Boleh jadi di dalam itu sarang serangga. Mereka sedang pemilu kada di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang. Habis baleho-baleho bertumbangan. Itu tak terpikirkan orang sekarang. Belum terpikirkan. Zaman sekarang kita tontonlah di televisi, ada acara National Geographic, peduli pada binatang. Nampakkanlah di situ orang barat mengambil penguin yang tenggelam dalam tumpahan minyak, lalu dikasih sampo. Itu sekarang. Nabi sudah memikirkan itu kapan? 14 abad yang lalu Nabi sudah memikirkan binatang yang ada di atas dan yang ada di bawah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah cerita bagaimana akhlak Nabi SAW, tak usah cerita. Nabi memikirkan akhlak bagaimana bersikap kepada binatang. Binatang dapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Kalau binatang ada geraknya, kalau binatang ada suaranya, kalau binatang ada responnya ketika dirangsang. Ada makhluk Allah yang tak bergerak dan tak bersuara, tapi dia juga mendapat rahmat. Dia juga bersyukur dengan kedatangan Muhammad. Siapa itu? Pokok kayu. Pokok kayu dapat rahmat. Pokok kayu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah diutus Muhammad. Kenapa pokok kayu bersyukur? Karena kata Nabi, man qata'a sidratan, siapa yang menebang pohon sidir, siapa yang memotong pohon sidir. Pohon sidir ni pohon yang besar batangnya, lebar daunnya, tumbuh di tengah gurun. Siapa yang memotong pohon sidir, kata Nabi, sawwaballahu ra'sahu fitnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang. Bagaimana kalau sehektar? Bagaimana kalau 100 batang? Oleh sebab itu orang Islam sudah diajarkan melindungi hutan. Bukan sekarang, 14 abad yang lalu sudah diajarkan Nabi SAW. Masalah tanam menanam, itu masalah menebang. Bagaimana dengan menanam? Apa kata Nabi SAW? Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada bibit korma. Sudah mau mati, sudah mau sakratul maut, nyawa sudah ditenggorokan, di tangan ada bibit korma. Apa yang dilakukan? Falyaghrisha, hendaklah dia menanamnya. Mengapa disuruh menanam pokok korma yang belum tentu dapat dimakan buahnya, belum tentu dapat bernaung di bawah rindang pohonnya? Mengapa Nabi menyuruh? Orang Islam diajarkan berbuat bukan untuk dia. Orang Islam diajarkan berbuat bukan untuk pribadi. Orang Islam diajarkan berbuat untuk orang banyak. Walaupun kita tanam sekarang, mati kita, dia akan menjadi amal jariyah. Seringkali orang kita tidak. Kalau beramal di dia harus menikmati. Kalau beramal di anak cucu dia harus menikmati. Orang Islam tak berfikir seperti itu. Nabi mengajarkan menanam pokok kayu ketika akan mati. Tapi siapa yang mengamalkan itu? Yang mengamalkan itu justru orang lain. Justru diadopsi oleh orang kita. Beberapa tahun yang lalu kita bacalah ada pamflet, ada baleho tertulis. Apa di situ tertulis? One man, one tree. Satu orang menanam satu pohon. Nabi 14 abad lalu mengajarkan orang Islam menanam ketika dia akan mati. Itu adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, binatang bersyukur, hewan yang ada di dalam tanah bersyukur, pokok kayu bersyukur. Bagaimana dengan manusia? Tadi Pak Wali menceritakan tentang seorang pemimpin mesti mengayomi semua golongan. Tak ada dibeda-bedakan. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua Masjid tadi juga menyebut semua golongan memakmurkan Masjid Nurul Salam. Tadi ada menyebut Salafi.
Semua memakmurkan, baik yang selapi maupun yang 2 lapi, 3 lapi, semua memakmurkan masjid. Tak ada beda. Kenapa? Karena semua menyembah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbedaan hanya pada furu', pada cabang-cabangnya saja. Intinya satu, Ka'bahnya satu, kiblatnya satu, ayatnya yang dibaca bermacam, tapi bahasanya tetap satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi SAW tahun ke-8, tahun ke-8 Nabi bawa pasukan ke kota Makkah. Nabi tinggal di Madinah. Dia bawa pasukan ke Makkah sebanyak 10.000 pasukan berkuda. Bisa Bapak Ibu bayangkan 10.000 pasukan berkuda. Ketika dibawa pasukan berkuda, apa kata panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah? Kata Sa'ad bin Ubadah, hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu kita diusir, sekarang kita akan usir mereka. Dulu kita dipotong, sekarang kita akan sembelih leher mereka. Dulu mereka menyakiti, sekarang kita akan aniaya mereka. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Kira-kira kalau kita membawa 10.000 pasukan berhadapan dengan orang yang membunuh, menyakiti, bukan tanggung-tanggung. Ibu dari seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir mati ditombak, ditusuk jantungnya oleh Bani Makhzum, Abu Jahal. Tapi Nabi mengajarkan hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi dengan musuh bebuyutan Nabi? Musuh Nabi namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Dia kumpulkan 3.000 orang. Pada tahun ketiga hijrah, dia kumpulkan 3.000 orang untuk memerangi Nabi. Di antara yang 3.000 itu ada 15 orang perempuan. Pertanyaannya, kok perempuan ikut perang? Apa kerjanya? Perempuan itu kerjanya bertepuk tangan, menyanyi, memberi semangat. Kalau bahasa anak muda sekarangnya, cheerleader. Jadi Abu Jahal sudah punya ide untuk membuat cheerleader. Bertepuk tangan, dia kumpulkan 3.000 pasukan, perempuan pun ikut memerangi Nabi. Tapi pada tahun 8 itu, apakah Nabi sambut dengan hunusan pedang? Apakah Nabi katakan, ayo serbu rumah Abu Sufyan? Nah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tak diganggu. Apa maknanya? Nabi tak memusuhi Abu Sufyan. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Itu beda kita dengan Nabi. Kita kalau sudah benci dengan orang, kawan kita yang masuk ke rumah orang pun kita ikut benci. Waktu hari raya datang dia ke rumah kita, mohon maaf lahir dan batin. Habis itu kita tahu dia masuk ke rumah lawan, musuh kita, maka kita pun ikut membenci dia. Bukan karena salah dia, tapi karena dia sudah berpihak kepada musuh. Nabi tak mengajarkan itu. Apa kata Nabi? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tak diganggu. Begitu akhlak Nabi kepada musuh. Bagaimana akhlak kepada Yahudi? Yahudi dalam Al-Quran disebutkan begitu jahat, begitu nista. Bagaimana akhlak Nabi pada Yahudi? Nabi sedang berdiri bersama Aisyah. Lewatlah orang Yahudi. Apa kata si Yahudi? Assalamu alayka ya Muhammad. Kalau orang Islam jumpa Nabi mengucapkan Assalamu alayka. Tapi ini si Yahudi mengucapkan Assalamu alayka. Mirip, tapi bunyinya sama, artinya lain. Kalau Assalamu alayka, keselamatan untuk kau Muhammad. Tapi kalau Assalamu alayka, matilah kau Muhammad. Mendengar itu, Aisyah langsung menjawab. Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam wal la'nah. Kamu mati dan kamu dapat laknat. Begitu kalau ibu-ibu membalas, 1-2 balasnya. Dia tak mau satu-satu, harus berlebih. Setujukah Nabi? Apakah kata Nabi bantai Aisyah? Apakah kata Nabi lanjutkan Aisyah? Tidak, Nabi tak setuju. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah,
Sabar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah tu suka kita bersikap lembut, santun, walaupun kepada musuh. Aisyah tetap tak mau. Kata Aisyah, dia sudah mencaci makimu ya Rasulullah. Dia sudah mendoakan supaya engkau mati. Kenapa tak engkau balas? Kata Nabi, saya sudah balas. Kapan kau balas? Kata Aisyah. Nabi mengucapkan wa'alaika. Wa'alaika artinya kamu juga. Jadi kalau kita diejek orang, matilah kamu, kamu juga. Lembut tapi mengena. Itu yang penting. Untuk apa kuat kalau tak kena? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi itu selamanya tak pernah marah? Lalu dibayangkan Nabi itu lemah gemulai, tak pernah marah. Nabi pernah marah. Kapan Nabi marah? Kita mau tengok Nabi marah. Nabi marah ketika selesai salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia tanya 3 kali. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Mana si fulan? Kenapa tak datang berjamaah ke masjid? Jadi Nabi itu marah kalau tak ramai masjid. Alhamdulillah malam ni ramai. Besok malam belum terbit matahari, subuh nanti. Oleh sebab itu memakmurkan masjid sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa kata Nabi dalam hadis lain? La uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan membakar rumah mereka yang tak memakmurkan masjid. Akan kubakar kata Nabi. Kalau hiduplah Nabi sekarang, bertambah titik api di Riau. Banyak rumah orang kena bakar gara-gara tak melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Datang seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi, tua, renta, miskin, buta, komplit. Ya Rasulullah, ana dharir. Aku buta ya Rasulullah. Laisa li qaidun yaquduni. Tak ada yang bisa membimbingku ke masjid. Tolonglah kasih dispensasi ya Rasulullah. Boleh tak salat di rumah? Apa kata Nabi? Atasma'un nida. Apakah kau dengar suara azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, na'am, saya dengar suara azan. Maka kata Nabi, fa'ajib, engkau wajib datang. Buta, tak ada menuntun, sakit, tua renta, diridhai Allah, tapi tak dikasih salat di rumah. Kita mata terang benderang, badan sehat, segar bugar, masih muda, dan belum ada jaminan diridhai Allah, tapi berani tidak salat berjamaah ke masjid. Mengukur cinta kepada Nabi, yang pertama selalu disebut, selalu diingat. Yang kedua, harus kenal Nabi secara detail. Yang terakhir, yang ketiga, kalau cinta rela berkorban. Bapak dan ibu, waktu bapak dulu cinta kepada ibu, berkorbannya tak tanggung-tanggung. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Bukan main, gombal-gambulnya kata orang sekarang. Kalau cinta kepada Nabi, rela berkorban. Siapa yang mencontohkan itu? Sahabat Nabi. Bagaimana pengorbanannya? Ada yang berkorban nyawa, ada yang berkorban harta, ada yang berkorban perasaan. Nyawa, harta, perasaan. Siapa yang berkorban nyawa? Ali bin Abi Talib. Tugasnya ringan, tidur di tempat tidur Nabi. Apalah sulitnya tidur? Tinggal menelentangkan badan di tempat tidur Nabi. Tapi resikonya, andai tak dibuka itu selimut, maka jadi cincanglah badan Ali bin Abi Talib. Nyawanya dia berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkorban harta. Siapa yang mengorbankan hartanya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dihitung sekarang, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Kalau 4,25 gram kita patoklah 1 juta. 1.200.000 Pak Ustadz, karena sama-sama saudara 1 juta sajalah. Taruhlah 1 dinar 1 juta kali 1000 dinar, maka 1 M pengorbanan Utsman bin Affan. Bukan di total dari awal, 1 momen kesempatan dia berikan di jalan Allah. Adakah yang lain? Namanya Abu Dihdah. Tak pernah kita dengar, tak ada namanya diabadikan dalam Quran. Abu Dihdah, berapa dia berikan? 600 batang pohon korma. Kalau 600 batang sawit saja ratusan juta, ini korma, sekilo korma, kalau korma Madinah Ajwah 80 real kali 2.500.
Lebih 200.000 yang dia infakkan 600 batang pohon korma. Lalu kita yang bersedekah secukupnya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga bersama sahabat Nabi. Kira-kira kalau Abu Dihdah menonton kita, apa kata Abu Dihdah? Aku masuk ke sini 600 batang. Kamu sebatang aja mikir 2 kali, kata Abu Dihdah. Oleh sebab itu rela berkorban. Malam ini kita ditunjukkan oleh pemimpin mengajarkan berkorban. Ada salah seorang saudara kita ikhwah fillah mengajarkan untuk berkorban. Ini semua mendidik kita untuk berkorban demi agama Islam. Sanggupkah hanya cukup menyekolahkan pendidikan formal? Tidak. Kita butuh sekolah untuk PDTA anak-anak. Siapa yang membangun itu? Kaum muslimin. Supaya kalau mati, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, putus. Lalu yang mengalir itu apa? Shadaqatun jariyah. Pernah satu sak, 2 sak, 1 kosen, 2 kosen, 1 Quran, 2 Quran diserahkan kepada PDTA, dikelola oleh Masjid Nurul Salam. Maka kita mati, mengalirlah itu ke kubur kita. Kata Abu Bakar Siddiq, rezeki yang dititipkan Allah ini, makanan akan jadi kotoran. Kita hitung sejak kita lahir berapa ton sudah beras yang kita makan. Semuanya hanya untuk mengisi septic tank. Tak dibawa mati. Pakaian menjadi benda yang lapuk. Berapa meter sudah pakaian yang kita lapukkan. Dari mulai sutra, dari mulai wol, yang kasar, yang halus, semua lapuk. Lalu apa yang kita bawa? Kalau pernah kita korbankan untuk agama Allah, itulah yang akan kita bawa menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama mengingat dan menyebut Nabi, yang kedua mengenal Nabi, yang ketiga rela berkorban. Tak perlu kita jawab kita cinta atau tidak, tapi kita buktikan dalam kehidupan yang nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.